Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari Prodi PAI Reguler semester 3 akan akan membuat sebuah tugas yang ditugaskan oleh Kiai Haji Ade Saiful Mukmin yang tugas fikih ibadah. Baik, langsung saja ke inti materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 14 mahram itu apa saja, lalu akan membacakan sebuah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muharramatu bin nasi arba'at asrata sab'u min jihatin nasabi wa hunnal ummu wa in alah wa bintu wa in safalat wa ukhtu wal ammatu wal khalatu wa bintul akhi wa bintul akhti. Baik. Jadi wanita yang haram dikawini sebab ketentuan nas ialah 14. 7 dari pihak nasab, yaitu dari nasabnya ibu sampai ke turunannya ibu. Terus anak perempuan, terus dari anak perempuan lalu ke turunan bawahnya, terus ke saudara perempuan, bisa kakak, adik, terus bibi dari ayah, terus bibi dari ibu, terus anak perempuannya kakak atau adik laki-laki, dan juga anak perempuannya kakak atau adik yang cewek. Dan juga ada dari Quran surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ammahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan. Lalu juga ada hadis dari hadisnya Ibu Sujak, yakni wasnani birridoi wa humal murdi'atu wal ukhtu minar ridho. Artinya, dan dua orang sebab penyusuan, yaitu perempuan yang menyusukan dan saudara perempuan sepersusuan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dengan sebab pernyusuan, karena dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Artinya, dan ibu-ibumu yang menyusukanmu dan saudara perempuan sepersusuan. Jadi sebenarnya yang diharamkan itu dari nasab, baik dari ibu ataupun dari ayah. Dan juga haram dari sepersusuan. Karena ada hadis dari Nabi SAW, yahrumu minar ridoi ma yahrumu minan nasab. Yang haram dari sebab penyusuan ialah apa yang mengharamkan dari sebab nasab. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahrumu minal wiladah. Apa yang diharamkan dari sebab kelahiran. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menikahi sepersusuan, seperti halnya saudara-saudara kita, juga kita tidak boleh mengawini yang menyusui kita gitu. Dan juga ini ada syair dari Imam Rafi'i yang bunyinya arba'u firidoi huna halalu wa iza manasabat huna haramu jaddatu ibnu wa ukhtuhu summa ummu li akhihi wa hafidu wassalamu. 4 orang dengan sebab sepersusuan adalah halal, dan apabila ada hubungan nasab haram dinikahi, mereka adalah nenek, anak laki-laki, saudara perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu bagi saudara laki-lakinya, cucu laki-laki, dan sejahteralah semua. Begitulah kira-kira. Juga di dalam hadis sahih dijelaskan, yahrumu minar ridho ima yahrumu minan nasab. Yang haram dari sebab sepersusuan ialah apa yang mengharamkan dari sebab nasab.
Dan juga Syekh Abu Sujak berkata, wa arba'u bil musaharah wa hunna ummuz jauzah warobiyatu idza dakhala bil ummi wajaujatul abi wajaujatul ibni. Dan 4 orang sebab persemendaan atau musaharah mereka itu adalah ibu dan istri atau mertua, anak tiri apabila ayah sudah campur dengan ibu, istrinya ayah, dan istri dari anak atau menantu. Ya, jadi inilah sebab ketiga, yaitu sebab sepermendaan, dan menjadi haram secara abadi karena sebab sepermendaan, yaitu 4 orang. Salah satunya adalah ibu istri, yakni mertua, juga nenek-neneknya dengan semata-mata karena akad. Sama saja apabila dari sebab nasab ataupun dari sebab persusuan, karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 23, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu istrimu atau mertua. Disambung lagi, bismillahirrahmanirrahim, wala tankihu manakah abaukum minan nisa, janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dikawini oleh bapak kamu. Nah, itu Quran surat An-Nisa ayat 22-nya. Lalu nyambung lagi ke Quran surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wahalailu ainaikum lajina min aslabikum, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandunganmu atau menantu. Lalu berkata lagi Syekh Abu Sujak, wa wahidatu min jihatil jam'i wahiya ukhtu jaujati wala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha. Artinya, dan seorang perempuan untuk dikumpulkan, yaitu saudara perempuan istri atau adik atau kakak ipar, dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya atau saudara dari ayah, dan juga perempuan dari saudara ibu. Juga haram bagi laki-laki mengawini dalam suatu masa seorang perempuan dengan saudara perempuannya. Juga haram bagi seorang laki-laki mengawini dalam suatu masa seorang perempuan dengan saudara perempuannya atau kakak beradik, baik 2 orang perempuan yang bersaudara itu seayah dan seibu, ataupun seayah saja atau seibu saja, itu pun sama, tidak boleh. Juga baik yang dikumpulkan itu saudara perempuan yang senasab ataupun yang sepersusuan, karena adanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, bismillahirrahmanirrahim, wa tajma'u bainal akhtaini illa ma qad salaf. Artinya, diharamkan untuk menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memperikutkan pengharaman penghimpunan 2 perempuan yang bersaudara dalam perkawinan kepada pengharaman para wanita yang diharamkan tersebut dalam permulaan ayat. Juga dalam hadis disebutkan, mal'unu man jama'a ma'uhu fi rahimi ukhtain, terkutuk orang yang mengumpulkan air maninya di dalam rahim 2 orang perempuan yang bersaudara tuh. Demikian juga haram menghimpunkan seorang perempuan dengan saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibunya karena sabda Nabi SAW, la yuzma'u bainal mar'ati wa ummatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Tidak halal dihimpunkan dalam perkawinan seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, dan juga seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi artinya bahwa telah dilarang untuk menghimpunkan di atas bahwa menghimpunkan itu boleh menyebabkan terputusnya keluarga, dan sebagaimana diharamkan menghimpunkan seorang perempuan itu dengan saudara perempuan ayahnya, juga diharamkan perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya dan anak perempuan dan anak saudara laki-laki. Dicukupkan saja, sekian dari saya. Semoga kalian semua bisa paham oleh materi yang saya sampaikan, dan juga Pak dosen bisa menerima video saya ini sebagai tugas. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.